Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, saya Zulfi Amaluddin. Berikut untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori kepribadian, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan bagaimana teori kepribadian behavioristik versi B.F. Skinner. Oke, langsung saja. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama ada biografi tokoh, ada konsep inti kepribadian, terus hakikat manusia, faktor penentu kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, dan yang terakhir implikasi terhadap bimbingan dan konseling. Biografi tokoh. Burrhus Frederick Skinner merupakan salah satu tokoh psikolog yang berasal dari Amerika. Psikolog yang lahir pada 20 Maret 1904 ini mengenyam pendidikan bahasa Inggris di Hobart dan William Smith College dan bidang ilmu psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1904, Skinner mengajar di Universitas Harvard hingga akhir hayatnya. Terkenal dengan aliran behaviorisme yang telah berkarir selama 60 tahun di dunia tersebut. Juga telah menerbitkan banyak buku mengenai behaviorisme. Salah satu buku yang terbaiknya dalam bidang psikologi adalah berjudul Walden 2. Tahun 1945, dia menjadi pemimpin Departemen Psikologi di Indiana University. Skinner merupakan orang yang aktif dalam mengadakan penelitian dan membimbing ratusan kandidat doktor. Usaha serta semangatnya dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikologi, patut dijadikan contoh dan panutan bagi kita yang sedang mendalami bidang ilmu tersebut. Pada tanggal 18 Agustus 1990, Skinner meninggal dunia akibat leukemia. Dia akan tetap dikenang sebagai psikolog yang terkenal setelah Sigmund Freud. Lanjut, konsep inti kepribadian. Konsep inti kepribadian dalam pemikiran Skinner adalah rangkaian organisme yang memperoleh respon berbagai macam tingkah laku melalui pembelajaran. Menurut B.F. Skinner, konsep inti kepribadian adalah hubungan antara stimulus respon yang terjalin ditampilkan oleh individu yang terjadi sebab melalui respon serta interaksi dengan lingkungan. Pemikiran tentang konsep inti kepribadian ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditujukan oleh individu merupakan sebab dari hubungan interaksi antara stimulus dan respon. Saya tidak akan membaca semuanya teman-teman, karena teman-teman bisa membaca, maka nanti tinggal di pause saja dan teman-teman baca sendiri, oke? Lanjut, hakikat manusia menurut B.F. Skinner. Hakikat manusia menurut pandangan Burrhus Frederick Skinner adalah manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki reaksi dan respon yang unik dan luar biasa, di mana sebagian dari hal tersebut secara biologis dan genetis telah ada serta diturunkan dari generasi kepada generasi selanjutnya secara terus-menerus. Kondisi yang dialami oleh manusia dari lingkungan sosialnya menentukan experience, yakni kumpulan perilaku manusia yang telah ada. Dengan kesimpulan, manusia merupakan hasil produk dari lingkungan sekitarnya. Skinner percaya bahwasanya perilaku sosial, kepribadian dapat dipahami dan ditelusuri dengan melihat perkembangan tingkah laku yang terjadi secara terus-menerus di dalam lingkungannya. Selanjutnya, faktor penentu kepribadian. Skinner melaksanakan studi eksperimen di laboratorium, membuat perbedaan antara perilaku operan atau operan behavior dan perilaku responden behavior. Secara langsung, perilaku responden bisa dikendalikan oleh stimulus. Hal ini bisa disamakan dengan pendapat dan pemikiran Watson. Sedangkan, pada saat individu tersebut berkehendak untuk menyesuaikan dengan lingkungan, disitulah perilaku operan terbentuk. Nah, di bawah ini teman-teman ada juga penjelasan dari Skinner. Teman-teman bisa pause dan baca sendiri. Ayo, jangan malas baca ya. Saya lanjut aja ya. Dinamika kepribadian. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kepribadian dan belajar. Skinner memiliki konsep pemikiran bahwa pola dinamika atau perubahan tingkah laku, sehingga teori yang dimilikinya adalah teori belajar dan pembelajaran, di mana nantinya individu memiliki pola tingkah laku yang baru. Diharapkan menjadi lebih aktif dan kreatif, menjadi lebih tahu seiring berjalannya waktu yang senantiasa dihadapkan pada situasi eksternal yang baru. Yang kedua, generalisasi dan diskriminasi.
Stimulus tumbuh dari stimulus yang sama sehingga menimbulkan sebuah respon. Diskriminasi stimulus sendiri merupakan sebuah kemampuan yang mampu membedakan suatu stimulus yang dapat membuat stimulus tidak diberi respon, meskipun stimulus serupa yang diberi penguat. Yang ketiga, tingkah laku kontrol diri. Prinsip pendekatan di mana tingkah laku juga bisa dipengaruhi oleh berbagai variabel eksternal. Di dalam diri seorang tidak ada pola kegiatan internal yang bisa mempengaruhi tingkah laku. Self-control tidak bisa dikatakan sebuah kelebihan atau kekuatan yang ada dalam diri individu. Namun, bagaimana individu tersebut mampu mengontrol variabel kelak akan menghasilkan sebuah pola tingkah laku. Perkembangan kepribadian. Schedule of reinforcement. Pada saat waktu kapan penguatan diberikan kepada respon akan menentukan kepastian perkembangan, pembentukan atau pemahaman suatu pola tingkah laku. Pada saat tingkah laku kepribadian mendapatkan penguatan yang efektif dan tepat waktu, maka perilaku dapat menjadi suatu kebiasaan bagi individu. Saving. Perkembangan dan pembentukan dapat terjadi setelah respon ditunjukkan serta mendapat penguatan yang tepat, di mana perkembangan akan terlihat pada mulai menetapnya suatu perilaku pada diri individu secara bertahap, di mana pada akhirnya hal tersebut akan menjadi habits baginya. Generalization dan discrimination. Generalisasi stimulus memiliki tujuan supaya pada saat proses perkembangan kepribadian, perilaku yang terjadi sebagai respon kepada stimulus tertentu dapat berulang dan meluas dengan situasi stimulus yang berbeda. Generalisasi memiliki tujuan agar kepribadian memiliki atau mampu melakukan beragam macam perilaku positif yang diharapkan dapat menetap dan permanen. Nah, lalu bagaimana implikasi terhadap bimbingan konseling? Implikasinya terhadap bimbingan konseling tergantung kepada beberapa hal. Ya, ini tujuan bimbingan konseling, sifat dan karakteristik kepribadian individu, media, serta lingkungannya, yang artinya ketika masalah yang dihadapi oleh konseli dengan segala variabel sangat cocok dengan pemikiran Skinner mengenai aliran behavioristik untuk menyelesaikannya, maka teori kepribadian ini, yaitu pemikiran Skinner, mampu memberikan implikasi yang besar terhadap permasalahan yang terjadi. Teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, salah ucap, atau salah segalanya, karena saya hanya manusia biasa. Selebihnya saya ucapkan lagi terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.